Halo teman-teman, Shalom, saya Jen Priscilia. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang saya buat terkait bab 2, yaitu tentang arsitektur sistem informasi kesehatan. Berdasarkan dari materi pada bab 2, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Rumah Sakit Kabupaten pada Studi Kasus RSUD Majalengka. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Di sini ada definisi perancangan arsitektur sistem informasi rumah sakit adalah proses perencanaan dan pengembangan struktur atau kerangka yang mendasari seluruh sistem informasi yang digunakan di rumah sakit. Arsitektur sistem informasi diperlukan untuk pembangunan teknologi informasi dan akan mengarahkan perusahaan sehingga memiliki sistem informasi terintegrasi yang mendukung tujuan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur muncul karena telah direncanakan dari hasil sebelumnya, dan ada juga yang terbentuk begitu saja, karena adanya kebutuhan akan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi dapat digunakan oleh banyak pihak, baik oleh suatu instansi maupun perorangan di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Salah satu contoh perusahaan yang sangat berpengaruh akan perkembangan teknologi informasi adalah rumah sakit karena kegiatannya sebagian besar adalah pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien maupun manajemen. Salah satu dari rumah sakit yang memanfaatkan dukungan sistem informasi diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Dan adapun batasan masalah, perencanaan arsitektur sistem informasi ini difokuskan pada RSUD Majalengka meliputi yang pertama yaitu pelayanan rawat inap, rawat jalan, logistik, rekam medis, dan gawat darurat. Dua, perancangan arsitektur sistem informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Yang ketiga yaitu beberapa tahapan fase TOGAF yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji fase preliminary, phase arsitektur vision, phase B arsitektur business, phase C arsitektur information system, phase D arsitektur teknologi, phase E opportunities and solution hingga phase F migration planning. Dan yang keempat yaitu fokus penelitian ini adalah aktivitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien dan pelaku administrasi terhadap proses bisnis. Adapun contoh kasusnya yaitu RSUD Majalengka pada saat ini telah memanfaatkan sistem informasi, tetapi masih memiliki kekurangan seperti duplikasi data dan kesalahan dalam laporan dan lingkupnya terbatas untuk fungsi pemanfaatannya. Selanjutnya terkait pada bab 3 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sini saya mengambil jurnal penelitian yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Adapun latar belakangnya yaitu rumah sakit menghadapi tantangan dalam mengelola data pasien dan administrasi secara efektif. Sistem administrasi konvensional sering menyebabkan duplikasi data, keterlambatan layanan, serta kesalahan manusiawi. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disebut SIMRS menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan informasi yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Manfaat dari SIMRS yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu dalam pelayanan rumah sakit. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia, yaitu dalam pencatatan data pasien dan administrasi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi, yaitu antar unit di rumah sakit. Yang keempat, yaitu mempercepat proses administrasi, seperti pendaftaran pasien, pembayaran, dan pengelolaan rekam medis. Yang kelima, yaitu mendukung pengelolaan keuangan dan persediaan obat, yaitu secara optimal. Adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu keterlambatan dalam implementasi akibat kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya integrasi sistem antar unit rumah sakit menyebabkan informasi yang tidak sinkron. Yang ketiga, kesulitan dalam perubahan budaya kerja, yaitu karena tenaga medis dan administrasi harus beradaptasi dari sistem manual ke digital. Yang keempat, biaya pengembangan dan pemeliharaan yang tinggi, sehingga membutuhkan investasi yang signifikan. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan dari jurnal yang saya buat, yaitu
Sistem informasi rumah sakit merupakan solusi yang sangat penting bagi rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan sistem yang terintegrasi, rumah sakit dapat mengelola data dengan lebih baik, mengurangi kesalahan, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan kepada pasien. Namun, keberhasilan implementasi SIM RS membutuhkan perencanaan matang, dukungan teknologi yang tepat, serta kesiapan tenaga kerja dalam beradaptasi dengan sistem baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga PowerPoint yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Bye.